Oke, kabar Arena, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Jogja. Tamu yang sebetulnya sudah kondang dan sudah terkenal, tak lain Fajar Abrianto, seorang MC terkemuka di tanah air kita. Kali ini kita akan berbincang dengan dia. Pak Fajar, terima kasih. Oke, Bang Yayan, terima kasih atas undangannya di Masterpiece Arena, luar biasa. Kita pengen ngobrol begini Pak Fajar. Ini orang bertanya-tanya sebab apa? Yang dari Jogja itu pemain tahu kalau Pak Fajar itu jebolan sarjana biologi gitu. Pengen tahu tuh kenapa itu bisa terjun jadi MC itu apa sih? Latar belakangnya apa? Iya, terima kasih Bang Yayan. Kalau sarjana biologi itu memang background saya. Pada saat saya kerja di farmasi, sudah lulus, sudah pensiun, banyak waktu yang sia-sia. Oh, mengisi waktu jadi sebelum ya, masa sisi kosong tersebut, saya coba untuk mencoba di entertain, yaitu MC di Lampung waktu itu. Jadi mulanya di mana tuh? Di Lampung, bersama almarhum Yudi Kaba. Jadi Lampung, udah langsung masuk ke MC kontes burung? MC kontes burung langsung. Oh, langsung kontes burung. Iya. Itu perasaan pertama gimana itu? Sambutan pesertanya? Waktu itu saya belum bisa menikmatin seperti apa sih MC itu. Cuman cuap-cuap begitu saja, tapi belum ketemu iramanya. Bagaimana untuk memancing emosi peserta, untuk meredam suasana, untuk menghandle acara, itu belum ketemu. Ruhnya belum dapat ya? Ruhnya belum dapat, karena waktu itu memang saya awal. Betul dari ya, awal. Setelah sekian lama saya mencoba menggelutin, saya niatin benar untuk terjun ke entertain lomba secara burung profesional. Waktu saya manage dan kemudian waktu di lapangan juga saya manage, sehingga terbentuklah komitmen saya pada salah satu EO waktu itu, independen dan PBI waktu itu di kontrak Lampung, ya di kontrak. Jadi untuk menghandle di setiap daerah. Jadi tugas Fajar tuh begini, dan itu sampai sekarang kita terapkan. Jadi tidak sekedar hanya menyampaikan per kelas, bagaimana menghandle di lomba di lapangan, tidak sekedar itu aja. Tapi tugas seorang MC itu banyak sekali. Ya, termasuk mulai dari tamu-tamu itu yang betul, jauh Bapak kan pasti kenal. Selamat datang. Ya contohnya kan di sini kita misalnya selamat datang pemilik Naruto gitu, misalnya kan. Itu. Karena kita tahu kan, karena kita tahu dan mereka bangga disebut kita itu. Kita salamin, apalagi pada saat mereka juara, nggak juara pun mereka datang, alhamdulillah sambutan itu kita berikan untuk mereka. Datang sampai pergi kita ucapkan selamat datang dan pergi selamat jalan, semoga sehat, selamat di perjalanan gitu. Lagi. Ya, betul. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Dan mereka senang ya. Senang. Dan itu suatu kebanggaan juga, saya bisa hadir di berbagai daerah seluruh tanah air dan mereka tuh hafal gitu loh. Oh betul. Ini sepertinya sepertinya kenal, betul. Saya pernah lomba di sana, ketemu nih gitu. Ada hal-hal yang sifatnya kebanggaan dari satu sisi manusiawi dan suatu kepuasan juga buat saya bisa diundang ke berbagai pulau gitu. Iya, saya kan sering ngikutin juga Mas Fajar kan. Dari sampai lomba Jogja biasa, menengah, nasional, sampai ke seluruh blok gitu kan. Ya, saya coba semua. Sudah dicoba kan. Jadi indahnya nge-MC itu apa sih, profesi indahnya itu? Keuntungan MC? Salah satu profesi MC di seluruh tanah air, dalam arti di entertain, salah satunya adalah lomba burung berkicau, MC. Di situ kita mengenal banyak karakter orang yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang nggak punya apa-apa, sampai dikepingin lomba, bagaimana nanya dan sebagainya. Para sultan itu, kita bisa memberikan informasi buat mereka, betul, itu nilai plusnya. Jadi Mas Fajar pernah kesana, bagaimana tolak ukur di sana, bagaimana murai di sana, bagaimana kacar di sana yang bagus apa. Mereka banyak tanya seperti itu. Dan MC sangat tahu betul kan? Iya, karena saya di dalam juga. Maka juara siapa, pemilik siapa. Bahkan kadang-kadang kayak katanya bos pernah bisik-bisik, tolong Pak Fajar cariin burung yang bagus gitu, infonya gitu. Itu banyak sekali teman-teman tolong cekin, saya mantau burung itu nomor situ, kira-kira kerjanya bagaimana, keluar nggak suara isiannya. Kadang-kadang maaf, penilaian udah selesai, kadang-kadang saya masuk hanya untuk ngecek burung itu benar-benar nggak. Jadi minimal membantu teman juga untuk mengambil salah satu amunisi. Saya bilang
lihat aja nanti kalau seperti di daerah kan hanya dengan kemampuan kuping ya dan mata, tapi kalau di arena Masterpiece Arena sudah tidak ada lagi bahasa apa kuping pemain dan sebagainya, dari kamera pun sudah terlihat, sudah kuping ya, CCTV yang sudah bisa membuktikan kalau memang dia juara kan 1 sampai 5 kan ada di YouTube tuh. Udah lihat benar. Iya, YouTube Masterpiece itu. Betul. YouTube. Yang sekarang alhamdulillah orang banyak mencari ke sana dan mengklik ke sana, sambutannya baik gitu kan setiap kita ada lomba. Ini Mas Fajar kan udah melampaui kemana-mana jadi MC gitu kan. Nah, beberapa pekan ini Mas Fajar seolah-olah diklik gitu untuk MC di Masterpiece Arena. Ya, betul. Itu apa yang Pak Fajar rasakan dan apa tanggapan Pak Fajar kerja di Pertama kali terima kasih Kang Farid dan Masterpiece Arena yang telah mendaulat memanggil saya ke sini. Suatu kepuasan, suatu kebanggaan pribadi saya, nggak tahu yang lain ya, karena saya bisa terjun langsung berkolaborasi dengan teman-teman di lapangan yang belum saya kenal, bagaimana cara penilaiannya, cara sistem keamanannya dan sebagainya, dan harus ketemu langsung dengan mereka. Ya, suatu kebanggaan bisa ketemu langsung, dan suatu kebanggaan juga. Seorang MC bisa menyampaikan pesan dan pesan juga kepada teman-teman saya di Jogja. Betul. Kurang lebih 3-4 hari yang lalu saya ngumpul di Telogorjo, Yogyakarta. Oh, setelah habis dari sini? Habis dari sini kemarin ngabuburit, itu ya, kan saya beli jangkrik di sana. Ya. Kebetulan di sana ada kumpulan paguyuban peternak dan pedagang kios burung berkicau di Yogyakarta. Skala kecil sekaligus buka bersama kalau nggak salah. Jadi spontanitas mereka. Tuh yang dari Masterpiece tuh mau cerita bagaimana sih Masterpiece sebenarnya, kan kamu ada di sana. Wah, aku kan bukan jadi warganya paguyuban, masa saya cerita? Enggak apa-apa, teman-teman kan pengen tahu, kepingin sampai sana tuh udah niat, tapi habis lebaran mereka ini menggantung burung-burungnya. Saya ceritakan lah gitu, sedetail itu mereka, seantusias itu ya, kepinginnya Masterpiece. Dan Mas Fajar jawab ya apa adanya. Apa adanya. Saya datang bagaimana ngelihat sistem penilaiannya, ya 4 juri benar dikatakan 4 juri, ya 4 juri, 1 korlap, 1 IP, saya bilang gitu. Dan penonton di pinggir semua tidak ada teriak. Ada satu yang bergerak dan menyerahkan burung, ada panitia lapangan langsung menegur, entah itu bos, entah itu pemain, langsung ditegur, nggak peduli gitu loh. Jadi benar-benar suara di lapangan itu hanya suara burung. Iya, dan peserta diperlakukan sama ya, semuanya bos. Betul. Itulah yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ciptakan hal seperti ini di suatu daerah, tuh alangkah indahnya gitu loh. Betul. Wacana ini untuk pertama kali oke lah, Masterpiece Arena yang membuka tabir gelap yang katanya lomba, hingar-bingar, teriakan dan sebagainya, dan Masterpiece bisa membuktikan itu tanpa teriak. Iya, dan saya suka lihat Mas Fajar bekerja itu otot ini dulu tuh keluar. Tolong hitungan keberapa, angkat naik gitu. Iya. Dan di sini urat ini sepertinya nggak keluar. Iya benar. Kalau di lomba-lomba ringan gitu di sini gitu. Kenapa? Benar Mas Yayan. Di lomba-lomba konvensional itu banyak sekali kendalanya seorang MC untuk mengajak kicomania naik, karena burungnya itu hitungan 1 sampai dengan 10, bahkan dihitung ulang lagi 1 sampai 10. Bahkan sampai naik kursi ya? Sampai naik kursi gitu, 1, 2 sampai berulang-ulang. Ya itu tadi, karena mereka merasa punya kekuasaan, merasa bos dan sebagainya. Nanti aja. Dan juga strategi mungkin strategi biar nggak ngempos gitu. Betul. Tapi tugas seorang MC dan orang lapangan jadi panik gitu loh. Benar. Ditunggu sama kelas-kelas berikutnya. Ya, waktu kita sudah terdesak. Apalagi zaman pandemi kan, jam 5 harus selesai. Benar. Ini nggak selesai. Ini mau naik kapan? Itu hampir di setiap kelas ya? Sampai setiap kelas. Rata-rata di event-event konvensional yang sifatnya tidak seperti ada tata tertib istilahnya tertulis ya. Tertulisnya. Ada tata tertib juga, mereka masih mencoba-coba melanggar kan? Bahkan ada yang menandatangani saat membeli tiket ya, siap menerima keputusan dari panitia apabila teriak di dis. Tanda tangan itu, membeli tiket, tanda tangan itu. Tapi tetap itu ya? Aja gitu loh. Nah,
semenjak di sini mungkin Pak Fajar bisa lihat kan. Nah, itulah yang saya sampaikan kan? teman-teman semuanya pada saat saya ketemu di Yogyakarta, saat ketemu di blok-blok di wilayah Jakarta betul, lainnya, pasti saya dimintai keterangan bagaimana yang katanya ada apa namanya? Ada CCTV terus lock kita dari terkunci nomor gantangan. Benar-benar. Jadi ada semacam apa namanya keinginan dari panitia, dari Masterpiece sendiri untuk membuat suasana itu benar-benar nyaman. Tidak perlu hingar-bingar, tidak perlu teriak, tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk menyuruh pemain itu untuk ngangkat burung. Hitungan ketiga sudah krek. Dan itu yang menurut saya ini jadi fenomena kan. Saya juga kan jadi wartawan burung itu pers itu kan ya sama Pak Fajar kan, bahkan mungkin lebih dulu saya kan. Kemana-mana kan, ke Lampung itu jarang satu IO bisa menerapkan satu aturan dimakan habis sama peserta, istilahnya ditaati, jarang. Benar. Tapi di sini nggak ada yang teriak kok. Misal hati-hati peserta jangan begini, enggak, dia cukup bertanya di sini tata cara gantang otomatis, lihat baca itu otomatisnya sudah ada, ini baca dan mereka baca. Dan hebatnya seorang yang suka emosional di lapangan biasa, begitu masuk sini dia bisa damai, bisa menerima keputusan. Itu datang siap untuk menerima keputusan. Iya, menang atau kalah. Yang ada di sini, betul. Ya kita maksudnya ini kan alangkah indahnya kalau cara-cara seperti ini, gaya seperti Masterpiece itu ada di gaya-gaya lap beran. Mereka sudah mulai profesional gitu. Betul, dia menghargai lah. Ini bukan masalah tiket, bukan. Betul. Tapi masalah tata cara, masalah aturan. Sistem yang diterapkan bisa diterima teman-teman di Kicau Mania. Tidak harus tiket besar, tiket 500 ke bawah pun kalau dibentuk seperti ini di daerah, saya yakin jalan. Aman, Pak. Jangan. Aman, bahkan tidak harus bos. Ternyata akar rumput pun bisa tampil. Yang paling kasihan kan gini, untuk kerusuhan itu bukan masalah tiket besar atau kecil, tapi untuk kerusuhan itu satu syaratnya panitia tidak jelas, pesertanya juga tidak tahu aturan. Benar. Bisa ribut. Fair play diminta kepada juri, tapi peserta sendiri tidak fair play. Curi-curi waktu. Harus fair play dong, sama-sama menginginkan fair play bareng-bareng. Iya, pressure itu. Nah, kalau di sini ini saya bukan maksud ada kebanggaan atau membanggakan, tapi ini salah satu kebanggaan bahwa terobosannya ini terobosan lapang Masterpiece Arena itu terobosan membawa kecerahan kepada lomba-lomba selanjutnya. Iya. Sebab gini, ini boleh jadi bisa ratusan seperti ini kan? Bisa. Iya kan? Dengan modal seperti ini, di daerah pun bisa, saya yakin bisa. Banyak pemain burung, banyak orang kaya. Iya. Sekarang sudah ada kan, di blok tengah sudah mulai ada nih. Iya, betul. Di blok timur sudah ada. Nanti siapa tahu di Sumatera sudah ada lagi gitu kan? Iya. Yang notabene nanti katanya di di Medan itu sudah mulai benar. Sudah Cuman mau kan membangun. Di sini hebatnya di sini. Ini untuk semua golongan, tidak ada member di sini. Iya, biasa siapapun bisa. Makanya kan episode depan kita tidak murai. Kemarin ada kenari. Dan ini sebagai survei yang deg-degan juga. Gini, kemarin kan kenari itu rawan protes. Karena apa? Karena burung jalan semua. Gacor semua. Dengan juri yang tidak teliti dan tidak punya kemampuan menilai secara baik dan benar, itu mudah diprotes sama. Tapi kemarin Pak Fajar lihat sendiri aman, benar-benar. Saya heran. Padahal sebelumnya saya sini mantau juga di Facebook kan, terjadi perdebatan, terjadi usul, terjadi macam-macam, banyak konflik masalah kepakem. Gitu. Ternyata setelah mereka kesini membeli tiket dan gantang, ternyata aman gitu loh. Ketawa-ketawa semua gitu kan dan menerima hasil lomba gitu. Betul. Dan dia yang selama ini dari jauh kejauhan, yang notabene ke pagar jauh tuh untuk menghindari teriakan dan juri biar tenang dalam menilai, ternyata dengan pagar sedikit nggak bisa ngeliat langsung. Kesini semeter bisa lihat kalau langsung. Tidak teriak, gitu loh. Burung terdengar kok. Benar. Seperti itu. Ya Pak Fajar sudah mengetahui suasana lomba dimanapun gitu kan. Jarang setertib ini. Ada misalnya SMM, kayak memang tertib karena itu memang maksudnya grup ya, member grup gitu kan, mereka saling menghargai, boleh jadi bisa langsung cepat patuh gitu. Tapi untuk ini sebetulnya ini umum.
Betul. Sebenarnya Masterpiece Arena umum. Tidak ada member yang sedengarkan dari Kang Yayan tadi, semua boleh ikut. Iya, gitu bahkan kan. nanti ada kelas cendet di sini. Betul, Khusus betul, mania betul. cendet dari Jawa Timur bilang katanya ke Papi Wahyu untuk minta satu waktu, satu jadwal di mana hanya ada cendet saja. Dan Pak Wahyu akan dilanjut ulang itu karena Pak Wahyu ingin mengangkat cendet ke tahta seperti semula. Iya, Bahwa iya. cendet itu burung terbaik, burung yang ngocehnya banyak, melakukannya hebat dan layak ditonton. Betul. Jadi hiburan gitu. Bukan Semoga aja itu. nanti selanjutnya ada kopdar Iya, apa gitu. iya mau seperti itu. Dan di sini di welcome gitu, asal Iya. ada waktu, ada apa-apa kan. Cuman dengan tentu dengan aturan-aturan kita gitu, Betul, kejujuran, betul. fair play seperti itulah. Gitu. Saya sih secara pribadi sebagai seorang MC yang didaulat dipanggil sampai ke sini beberapa kali, saya merasa puas gitu. Puasnya apa? Kinerja kita benar-benar dihargai oleh peserta. Kita berusaha untuk menciptakan suatu sistem Suasana bagus ya? suasana penilaian, suasana lapangan, suasana pada saat masuk lapangan dengan ID card dan sebagainya, mereka ikutin semuanya. Kita puas gitu loh. Duduk dengan tenangnya. Jadi MC itu juga tidak terlalu tidak terlalu terbawa emosional seperti di tidak terlalu lomba-lomba banyak konvensional. bicara juga karena mereka betul. sudah patuh sendiri. Betul. Dan kata-kata MC dihargai. Angkat satu sudah dimual. Iya, betul. Ya kan yang ya mudah-mudahan sih Pak Fajar juga bisa bisa membawa berita yang positif itu untuk jadi bahan bandingan ya kan di IO sederhana, di IO yang kecil itu kan. Betul. Kalau sudah mengadopsi kejujuran, penilaian yang benar gitu kan, panitianya juga benar, itu kan akan mencetak pemain akar rumput juga yang profesional. Betul. Itu maksudnya. Yang taat dengan sistem. Nah, taat dengan aturan. Makanya dia untuk level ke berikutnya kan dia sudah ada dasar. Betul. Tetapi kalau di sini godokannya kurang baik gitu. Dia juga si peserta naik ke level-level yang ada aturannya benar dan ketat, tentu tidak akan mudah. Betul. Gitu kan. Jadi takut mereka bahkan. Iya, ada betul, takut. betul takutnya. Takut gimana? Bisa masuk apa enggak gitu kan? Ya betul. Gitu. Dan juga dia juga bisa teriak atau enggak gitu kan, dia pengen teriak atau gimana gitu. Ini Pak Fajar. Oke. Balik lagi ke profesi Pak Fajar. Selama ini profesi Pak Fajar itu untuk keluarga, untuk pribadi itu bisa mencukupi atau enggak sih? Sebenarnya alhamdulillah di luar job MC yang ada setiap minggunya, saya mengelola pet shop di Yogyakarta bersama istri. Oh iya. Memang kebetulan istri juga dokter hewan, purna tugas. Bukalah satu kios kecil di Yogyakarta dekat Kios Mas apa Agus. Kios apa namanya? Pet shop, Lipin Pet Shop and Care. Tepatnya jalan apa? Di Jalan Wates KM 5, depan Pasar Gamping. Oke. Nggak jauh dari Mas Agus Gamping. Penghobi Jogja. Iya, buat teman-teman semuanya. Untuk penghobi cat lover, jangan ragu-ragu untuk mampir ke Livin Pet Shop and Care. Ada di KM 5, Jalan Wates, Yogyakarta. Ya, langsung ditangani oleh dokter hewan loh. Iya. Gitu. Jadi Anda kalau ada keluhan apa-apa langsung datang. Free loh, keluhan-keluhan itu free loh. Kecuali nanti sudah beli obat atau apa-apa gitu kan. Itulah kesibukan saya setiap hari sampai hari Jumat siang biasanya saya kelola sama tim sama istri. Ada yang mandiin, pengobatan, perawatan, rawat inap dan sebagainya. Itu kucing saya tackle seperti kucing sendiri, saya rawat benar. Jadi orang tuh puas gitu loh. Iya betul. Dan memang sekarang orang sudah pada maju lah, memperlakukan hewan itu seperti memperlakukan dia sendiri. Betul. Perlu kenyamanan, perlu ketenangan, perlu kesehatan, ya kan? Iya. Perlu makanan yang benar gitu, dan itu memang tidak jauh harus ada dengan ahlinya, itu dokter. Betul. Dan pet shop itu sekarang memang dikawal, ada dokter, ada yang di depannya orang-orang ahli dalam binatang sehingga enak gitu. Itu untuk keperluan mereka itu. Konsultasinya jalan terus lewat WA, edukasinya tidak sekedar cuman ketemu saat di pet shop, dia juga bisa ngechat WA setiap saat, kucing saya kok muntah seperti ini gitu kan. Terjadilah dua dialog. Tapi ya kepiawaian Pak Fajar mengungkapkan kata-kata itu juga bisa terpakaikan di pet shop ya untuk menerangkan bagaimana gitu kan. Ngadopsi dari ilmunya dokter hewan yang ada. Gini,
setelah itu kan mungkin alhamdulillah kan selain dapat materi juga Ya, alhamdulillah. dapat sehat ya. Dapat sehat. Karena keluar terus, Ya, betul. keluar dari Setiap kota minggu kemana keluar. ya. Ini ada nggak pengalaman paling sedih dan pengalaman yang paling menyenangkan itu semenjak MC? Rata-rata sih menyenangkan semua ya. Perjalanan tuh berbeda-beda dan perjalanan juga beda-beda. Ada yang via bis, ada yang via kereta, ada Via yang plane, via pesawat kalau seandainya jauh sekali Iya, kan iya, gitu. iya. Ada juga saya juga pernah mengalami via apa namanya bukan bis travel karena kehabisan semuanya gitu iya, kan. betul. Jadi perjalanan cukup jauh. Yang tidak menyenangkan tuh sampai lokasi saya kan selalu buka honor. Ini catatan buat teman-teman semua ya. Fajar itu tidak pernah buka amplop di lapangan. Jadi kalau terima honor selalu bukanya oleh anak dan istri. Oh. Jadi ketahuannya tuh tidak Hari itu. tidak apa namanya? Hari-harinya. Sekeinginan kita lah. Harusnya sampai di sini saya dapat berapa, ongkos berapa. Ya gimana panitia? Gimana panitia lah. Ternyata dapat segini. Saya nggak bisa protes gitu loh. Karena sudah kan. Tapi kalau dijanjikan saya akan dibayar lagi bulan depannya atau ketemu lagi, saya tagih. Tapi kalau nggak dijanjikan, saya nggak nagih. Iya betul. Itu sedihnya aja. Bahkan ada yang nggak dibayar sama sekali. Nah, itu Transport pun enggak. pernah ya. Iya. Dan itu tidak saya tagih akhirnya. Karena mungkin dia sudah ngomong, kita udah benar-benar habis-habisan. Oh, Ya udahlah. yawanya mungkin rugi itu. Ya nggak tahu ya, tapi nggak. Ya itulah. Oke. Suka dukanya seorang MC dari lomba besar di jauh, lomba kecil juga sudah saya lahap semuanya. Betul. Semuanya saya berlakukan sama. Totalitas saya gunakan di lapangan itu sama. Profesional. Gitu, profesional. Betul. Memang terasa kalau Pak Fajar udah kerja. Ini balik lagi Pak Fajar, kita udah tahu Pak Fajar perjalanan, siapa Pak Fajar sebelum dan sesudah ini kan jadi MC. Balik lagi nih ke Masterpiece Pak Fajar. Masterpiece kan tentu akan ada cabang di mana-mana. Kalau Pak Fajar nanti dibutuhkan mungkin ada ruang siap mungkin ya. Siap, insya Allah kalau saya tidak benturan. Kadang-kadang saya kan 1 bulan sebelumnya sudah ada job nih, iya. tanggalnya. Betul. Saya lingkaran di tanggal, baik EO apa. Kan saya kan profesional aja kan, saya kan profesi, bisa dipakai siapapun kan gitu. Pada saat saya sudah mengambil ini, untuk yang saya lainnya bisa. saya yang lainnya saya tolak dulu. Untuk lain waktu aja, saya sudah Betul. ada job di sini. Itu yang Saya harus fair gitu. Oke. Balik lagi Pak Fajar, kita udah keliling kemana-kemana, balik lagi nih ke Masterpiece Pak Fajar. Selama penjurian Pak Fajar, meng-MC Pak Fajar dimanapun, lomba besar, lomba kolosal gitu. Mungkin baru kali ini ya dapat lapang seperti ini ya. Ya, Tempat semegang arena, ada CCTV, ada gate otomatis. gate otomatis. Dengan sistemnya, Plus perlakuan tiketingnya. pemilik ownernya terjun juga langsung. mengistimewakan Mengistimewakan, Anda. ya. Istilahnya mengistimewakan, memberi hal salary yang profesional kan. betul. Ya, alhamdulillah. Jadi saya kalau nggak salah tuh pas event pertama nyampe di sini, saya deg-degan Mas benar. Bersama Pak Haji Azza di lapangan, saya diajarin. Nanti setelah ini ngomongnya ini, setelah ini ngomongnya ini, habis itu nutup pintu dan sebagainya. Lihat bendera kosong karena dulu. di sini kan. Karena di sini gitu. Aha. Jadi saya harus berinteraksi sama teman panitia. Menyesuaikan dulu. Betul. Setelah yang kedua, jadi lebih leluasa, lebih humble, bisa ketemu dengan teman-teman lainnya, bisa familiar gitu loh. Jadi lihat apa kata orang yang notabene katanya terlalu menegangkan di lapangan, yang terlalu banyak polisi yang lewat itu. Kalau mereka yang benar-benar tertib aturan, itu menjadi hal yang benar-benar diinginkan gitu loh. Nyaman masalahnya. Nyaman gitu loh. Tidak usah takut. Kalau takut kalian punya sesuatu yang salah gitu kan. Betul. Umpamanya dengan bisik 26 pasti akan ditegur sama peserta. MC juga menegur, Mas tolong Mas suaranya. Zona ini zona steril, zona tanpa suara, zona hijau ini, saya bilang gitu kan. Dan tentu ini ya kan, Pak Fajar baru pertama kan kalau hasil juri di sini rekapannya langsung disobek ya. Itu saya kaget bener. Iya kan, soalnya disobek itu langsung ditancapin di salah situ. satu blunder semua loh. Benar. Makanya ini penilaian juri memang harus matang, harus benar kan. Matang. Dan selama Pak Fajar di sini kan nggak ada ya, ada yang protes, nggak ada apa ya. Nggak ada. Saya belum ketemu sampai yang kemarin ngabuburit bersama akar rumput
dengan BNR pun tidak ada gitu loh. Jadi nyaman bener. Master Pin memberikan tempat atau wahana yang benar-benar kondusif untuk peserta. Nah, itu. Juara puas, nggak juara juga puas. Karena apa? Burungnya nggak layak dibanding sama yang juara 1 gitu. Dan tentu di sini ini yang paling itu Mas Fajar. Mereka yang bermain di sini mampu menilai musuhnya. Benar. Karena memang terpantau ya duduk Ya. di mana. Bahkan ini pemain-pemain di sini seperti sudah sudah profesional juga. Ketika burung dia jalan, dia tidak melulu melihat burung dia, Bandingin. tapi ke temennya. Ke temennya. Tolong cari ini lawan burung kita siapa gitu. Nah ini kan menurut saya edukasi yang sangat baik. Padahal kita tidak ini kan di sini harus begini enggak kan. Benar, Dan benar. ternyata nah di dunia yang terang, jadi segalanya terlihat terang, Bos. Betul. Di dunia yang tidak ada kedustaan atau misalnya tidak ada yang abu-abu, semuanya jelas gitu kan. Benar. Makanya di sini kalau ada juri salah aja jelas. Langsung ditegur ya? Dia langsung, maksudnya dia tidak ditegur dia karena seperti Wahyu tahu betul. Dia insinyurnya untuk penjurian kan. Dia tidak mau menekan saat berlangsungnya sebelum itu menambah tekanan. Betul. Tapi setelah itu ingetin ke korlap, tolong langkah yang kedua tadi kurang bagus, ini langkah ketiga harus lebih bagus, itu saja. Tapi setelah itu hajar koreksi habis-habisan ya untuk supaya dia fight gitu. Sebab keilmuan sudah, mental yang harus kuat. Ya. Dan beruntungnya di sini satu aja, menjuri ini selain punya ketenangan, selain punya ketenangan ke peserta, juga punya ketenangan ke juri karena tidak ada pressure di sini. Betul. Iya kan? Iya. Di yang lain, saya lihat sendiri ketika saya lagi moto-moto datang begitu juri keluar dari pedok, itu yang ngebisikin 47, 48. Dan itu saya tidak dengar di sini. Mending kalau yang ngebisikannya Iya. bukan orang yang ditakutin. Iya. Ini orang yang disegani. Benar. Pengaruh Keluar dari pedok juri langsung ditunggu pemenang. Pengaruh enggak? Iya. Berpengaruh. Apalagi burung dia jalan. Ah. Dan apalagi setelah itu dia teriak-teriak. Ini burungnya jalan, tapi kata juri ini lebih bagus gitu kan. Nah itu kan. Nah di Jadi sini mengganggu kan konsentrasi jadi mengganggu juri. dia. Iya. Makanya Pak Wahyu sangat benar. Di luar lapangan you milik gua, kata. Bisa diolah, bisa digimana. Tapi di dalam lapangan milik you. Jadi yang terbaik. Iya. Pilih yang terbaik. Yang terbaik. Makanya dia jurinya muda. Iya. Tapi gini di sini. Bukan sombong, tapi dia akan melakukan dengan lapang dada, menentukan yang terbaik dengan kemampuan yang terbaik. Ya. Makanya kan itu berpengaruh ya ke penonton. Benar. Diam, tenang gitu. Saya pun mendapat teguran dari Pak Wahyu juga, bukan teguran, menginformasikan. Ya, betul. Mas Fajar, tolong pemain yang sudah selesai lomba suruh keluar semuanya, apalagi di depan pedok juri. Dia tidak mau juri itu terbisikin pada saat dia keluar menuju lapangan. Iya, takut mempengaruhi. Itu tadi. Betul. Maka saya sterilkan semua. Tolong siapapun Anda, kecuali media dan petugas lapangan, tolong keluar. Dan ternyata tugas MC itu bukan ngoro-ngoro jadwal lomba. Harus ini apa menjadi pesan owner betul. Pesan seorang owner kan ya? tahu, maksudnya Betul. owner kan tahu apa yang terbaik di sini. Maka just do it, lakukan saja. Iyalah. Gitu. Dan ternyata hasilnya benar kan? Iyalah. Semua. Insya Allah lah kalau memang Masterpiece memang mau mengembangkan konsep lomba, lokasi lomba seperti ini di daerah-daerah, insya Allah tercapai. Karena tidak banyak modalnya, hanya punya keinginan, tempat yang ada dan didukung oleh Kicau Monas tempat. Iya, gitu aja. Dan memang kan siapa sih yang tidak melirik ke sini gitu kan? Bukan di sini ada fasilitas lebih bagi pemain-pemain, bukan, gitu kan? Ya di sini menjanjikan kebenaran, betul. Sehingga kebenaran membawa ketenangan. Saya juga mendengar obrolan Kang Yayan pada saat peserta sudah lomba gitu, ditanyain walaupun cuma juara 2, bagaimana pendapat Anda tentang juara 1 tadi? Anda nerima nggak Anda juara 2? Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangkitkan kepuasan dia. Oh, layak dia juara 1 kan? Terjawab hal-hal itu dari peserta. Bukan karena menang juara 2-nya, tapi bisa menjawab bahwa dia menerima layak. Memang benar, gua harus juara 2 gitu, betul. Dan juga yang kemarin yang seorang dari Lampung itu yang saya wawancarai itu,
sama anaknya bawa burung satu ke sini. Kenapa bawa ke sini? Saya tahu dari YouTube Pak katanya. Ini begini. Begitu saya datang melampaui ekspektasi saya. Di sini lebih dari itu, katanya lebih dikatakan dari katakan YouTube. Saya dihargain. Ini sekalipun burung saya juara 5 ya, juara 6 gitu. Gantung sekali langsung pulang. Saya sangat. Dan juga ada gini, di sini juga memang plus-plusnya di sini selalu owner itu ingin memberikan kepuasan selain dari pelayanan juri, menyediakan tempat mewah, juga trofi buat pemenang. Selalu ada yang baru, ada yang baru. Juara 3, bangganya luar biasa. Trofi. Juara 5 ada trofinya. Yang itu tadi bilang orang Lampung, juara 5 langsung bangganya. Tiket berikutnya dia nggak ikut, pulang dia. Udah dapat ini, bangga sekali dia. Gitu. Itu termasuk yang blog itu yang terakhir yang WA. Saya sebetulnya datang ke sini ingin membuktikan saja bagaimana lapang yang kata orang mewah kata itu, dan ternyata itu benar semua. Dan saya hari ini juara 2 di sini sangat-sangat puas gitu kan. Bukan masalah puas saya juara 2, tapi masalah kinerja seluruh panitia termasuk juri yang memuaskan saya. Alhamdulillah. Itu WA terakhir ke kita beberapa kali, dan ini kita tidak wawancarai. Ini kita tidak bawa obrol sama kita untuk apa-apa, dan ini dari nurani dia. Dan ternyata ketika saya ngobrol sama owner, sama Papi Wahyu, sama semua juri, ingat kita sudah memiliki puncak tertinggi kepercayaan peserta. Dari Lampung bisa datang sendiri, dari Jawa bisa membawa Bengkulu bisa datang. Agus Torpisius tidak datang. Dia nggak lomba lagi kan? Dia ngurus perusahaan juga sibuk. Perusahaan kopi. Dia ketika di sini ada kata dia lapang itu kan, kata Mas Wahyu kan? Betul. Kata Mas Fajar bahwa ada lapang yang terbaik menyediakan begini, dia datang sini. Dan dia juara 3 sangat puas. Padahal dia itu langganannya hat-trick, press cup aja dia hat-trick. Tapi di sini juara 3 bisa puas. Karena dia ngelihat sendiri, dia benar-benar dengan timnya dia membaca calon juaranya ini. Walaupun dia berpikir dia nggak juara 3, nggak nyangka gitu. Iya. Begitu juara 3 dia beda lah. Senangnya padahal dia itu atlet profesional, medali emas dia sering, tiba-tiba di sini perak dia senang gitu. Gitu. Ya karena mungkin ini kan pesan tidak tersirat ya. Pesan tidak tersirat dari dia bahwa di lomba manapun kalau suguhannya benar dan baik, masalah juara bukan masalah nomor 1. Betul. Kericuhan itu karena terjadi karena tidak sesuai, itu saja. Ada kesenjangan. Dan tidak sesuai gitu loh. Di sini kan dibebaskanlah peserta, dibebaskan lihat, menilai burung orang. Dan ya alhamdulillah selama ini Mas Fajar juga melihat itu kan. Udah beberapa kali kita ngadain dan luar biasa antusiasme tidak berturun. Bahkan Pak Fajar tadi ngobrol kita kan? Iya. Untuk lomba 22 Mei. Tiket pesanan sudah 114 Mei, 22 Mei. Iya kan? Masih jauh, baru buka 2 hari. Mei. Baru buka kemarin. Dan luar biasa antusiasnya ya. Saya aja sebagai wartawan gini, kata si bos, tolong upload. Saya pikir siapa yang mau ini kan, ini juga belum selesai. Ini kan belum selesai nih THR-nya ya. Betul. Nah ini, ya itu balik lagi bahwa betul Papi Wahyu menanggapi ini seluruh kru Masterpiece. Nanti setelah Lebaran kita akan rapat besar, akan menentukan bagaimana langkah ke depan, dan tentu yang digarisbawahi pada acara nanti itu kepercayaan peserta. Iya. Itu kita harus dijaga. Harus menjadi selain menjadi barometer lokasi ya, penjurian tempat dan juga sistem yang diadopsi oleh Masterpiece, tentunya tidak jenis kelas yang dimainkan. Itu kan salah satunya kenari diminta dari Yogyakarta kan. Iya betul. Tolonglah kenari itu dimainkan lagi katanya gitu kan. Betul. Saya kepingin gantung kenari saya yang juaranya di Jawa Tengah aja. Kepingin di blok barat sana bagaimana kan gitu katanya. Seru nanti. Saya sampaikan Pak Wahyu juga, nanti deh kita buat kutas khusus di kenari katanya. Nanti kalau bertemu antar blok kan. Iya. Untuk teman-teman Yogyakarta, untuk Telogorejo yang kemarin ketemu, yang lagi paguyuban, saya sudah sampaikan pesannya untuk di kelas kenari akan diadakan di Masterpiece Arena. Ingat, setelah Lebaran bersama Masterpiece Arena. Dan tentu ini menjadi kelas spesial, kelas nasional, sebab yang turun burung-burung terbaik dari antar blok, bahkan luar pulau datang.
Gitu. Oke Mas Fajar, terima kasih. Oke Kang Yayan, terima kasih waktunya. Cukup, menurut saya Ya. puas dan semoga terus berkarir, Amin. lebih banyak lagi, Sama-sama. Mas Fajar lebih sehat, Ya. dan dunia perburungan lebih berkembang, Lebih lagi. hidup lagi. Lebih hebat dari Master Chris harusnya. Amin. Iya. Oke, kabar arena barusan kita udah ngobrol banyak dengan Pak Fajar, banyak ilmu yang kita dapat dan kita tahu siapa dia sebenarnya. Dan tentu totalitas kata dia selalu dikedepankan setiap kali dia bekerja. Dan tentu Master Spirits Arena pun akan melakukan hal sama untuk para peserta. Terbaik, kesungguhan dan profesional. Terima kasih. Yes.